Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan sama-sama membahas turunan fungsi trigonometri bersama saya Ibu Ratna Sriningsih. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian agar semangat belajar. Mari kita ingat hadis Rasulullah SAW yang artinya bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kalian untuk semangat belajar, dan jika kalian menemui kesulitan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah dan berputus asa. Terus semangat. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita ulang kembali sifat-sifat turunan aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Perhatikan, misalkan U dan P adalah fungsi-fungsi dalam X, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ya, masih ingat ya? Di sini yang pertama turunan Y K kali U. Jadi di sini K adalah konstanta ya. Maka turunannya Y aksen itu sama dengan K dikali U aksen. Ya, jadi konstantanya tetap, yang kita turunkan adalah U-nya ya. Atau sama aja dengan dy per dx sama dengan K dikali du per dx. Nah, jadi lambang dy per dx ini sama aja dengan Y aksen ya. Jadi lambang turunan bisa menggunakan aksen, bisa pakai menggunakan huruf D di sini ya. dy per dx artinya turunan Y terhadap variabel X ya. Demikian juga di sini du per dx. Du per dx sama aja dengan turunan U ya. Nah, di sini tadi yang diturunkan hanya U-nya, K-nya tetap. Kemudian sifat yang kedua, jika turunannya berupa penjumlahan atau pengurangan, ya, maka di sini turunannya Y aksen sama dengan U aksen plus minus P aksen. Artinya kita turunkan satu persatu ya. U-nya kita turunkan menjadi U aksen, P-nya juga kita turunkan menjadi P aksen. Nah, untuk nanti tanda di sini ini sesuai dengan soalnya, entah bentuk tambah atau kurang. Nah, yang harus hati-hati adalah bentuk yang C maupun yang E ya. Di sini untuk yang C adalah bentuk perkalian. Jadi kalau ada soal Y sama dengan U kali P, jadi ini dikali ya, maka turunannya bukan turunan U dikali turunan P, tapi ada rumus khusus. Turunannya adalah Y aksen sama dengan P kali U aksen ditambah U kali P aksen ya. Jadi P dikali turunan U ditambah U dikali turunan P. Demikian juga untuk yang pembagian. Ini juga harus hati-hati. Jadi U per P bukan turunan U dibagi turunan P saja, tapi ada rumus khususnya. Jadi turunan Y itu sama dengan P kali U aksen dikurang U kali P aksen dibagi P kuadrat. Nah, kemudian kalau bertemu bentuk pangkat, U pangkat N, maka turunannya adalah N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, ada baiknya sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita ulang sedikit mengenai turunan fungsi aljabar. Ya, masih ingat untuk rumus turunan fungsi aljabar ya. Misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x adalah n dikali ax n min 1 ya. Misalkan contohnya fx sama dengan 4x pangkat 5, maka turunannya adalah, nah tinggal kita sesuaikan dengan rumusnya, berarti 5 dikali 4x 5 dikurang 1, hasilnya adalah 20x pangkat 4 ya. Kemudian kalau misalkan fungsinya adalah k kali x ya, k kali x. Di sini x-nya pangkat 1 ya, pangkat 1 tidak ditulis, maka turunannya itu sama dengan k ya, karena di sini pangkat 1, 1 kali k, k, kemudian 1 kurang 1, 0, x pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya hanya k ya. Jadi contohnya misalkan fx 2x. Nah, maka turunannya adalah 2 ya. Jadi kita tinggal mengambil konstantanya saja ya. Kemudian turunan konstanta ya, turunan konstanta misalkan fx sama dengan 5, nah maka turunan f aksen x-nya adalah
0. Nah, dari mana dapat 0? Nah, 5 di sini bisa kita rubah ya menjadi 5 kali X pangkat 0 ya. Karena X pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi 5 kali 1 ya tetap 5. Ya, ini manipulasi aljabar saja. Karena kita ingin menggunakan rumus fungsi turunan. Nah, ini kalau kita turunkan, maka F aksen X sesuai rumusnya tadi berarti 0 kali 5 X 0 kurang 1 ya. Nah, karena di sini pengaliknya 0, berapapun nanti di sini hasilnya adalah 0. Jadi ingat kalau fungsi konstanta turunannya adalah 0. Ya. Nah, kemudian dalam menggunakan sifat-sifat turunan ya, masih ingat tadi ya, kalau bentuknya Y sama dengan U plus minus P, maka kita menurunkannya satu per satu ya. Misalkan contoh Y sama dengan 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 7X min 3. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, maka turunannya tinggal kita turunkan semua sukunya satu per satu ya. Untuk tanda nanti menyesuaikan ya. Seperti di sini 2X pangkat 3, maka turunannya menggunakan rumus yang ada di sini. Berarti 3 kali 2, 6, 6X, 3 kurang 1, 2. Jadi 6X pangkat 2. Kemudian dikurang 5X pangkat 2. 2 kali 5 itu 10, 10X pangkat 1. 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian 7X turunannya tadi turunan K kali X, turunannya K. Berarti di sini 7X turunannya 7. Kemudian di sini turunan konstanta 0, berarti tidak usah kita tulis ya. Jadi ini hasil dari turunan Y-nya. Ya, kita lanjut pada turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada beberapa rumus dari turunan fungsi trigonometri ya. Di sini Ibu ambil ada 6 ya. Nah, tapi untuk memudahkan kalian cukup mengingat 3 rumus dasar sini saja ya untuk turunan sin X, cos X, dan tan X ya. Jadi untuk turunan sin X itu adalah cos X, untuk turunan cos X itu adalah min sin X, dan turunan dari tan X itu adalah secant kuadrat X ya. Kalaupun masih sulit mengingat 3 rumus ini, kalian cukup menghafal 2 rumus ini aja. Jadi ini wajib ya. Yang wajib diingat ini adalah turunan dari sin dan cos, karena untuk mencari yang lainnya ini bisa menggunakan turunan dari sin dan cos ya. Contohnya nih, contohnya kita mau mencari turunan yang nomor 5, Y sama dengan secant X ya. Y sama dengan secant X. Nah, apa turunannya ya? Jadi untuk secant X ini bisa kita rubah berdasarkan identitas trigonometri. Secant X ini sama dengan 1 per cos X. Nah, 1 per cos X ini bentuknya pecahan. Berarti untuk turunan ini adalah U per P. Nah, jadi kita bisa permisalkan. Ya, U-nya adalah 1, P-nya adalah cos X. Maka turunan 1 U aksen adalah 0, turunan cos X P aksen, turunan cos adalah ini tadi min sin X. Nah, min sin X. Nah, kita masukkan untuk rumus turunan Y aksen ya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kalau U per P maka turunannya U aksen P dikurang U P aksen dibagi P kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan U aksen di sini 0 kali P, P-nya adalah cos X, dikurang U-nya adalah 1, P aksennya adalah min sin X, dibagi P kuadrat. P-nya adalah cos X, jadi cos X kuadrat. 0 kali cos X ini 0, min 1 kali min sin X adalah 1 sin X atau sin X saja. Cos X kuadrat berarti cos kuadrat X ya. 0 ditambah sin X hasilnya adalah sin X per cos kuadrat X. Nah, bentuk sin X per cos kuadrat X ini bisa kita rubah menjadi sin X per cos X dikali 1 per cos X ya. Nah, ingat rumus sin per cos, sin X per cos X
ini adalah rumus dari tan X. Ya, sedangkan 1 per cos X ini adalah rumus dari sekan. Ya. Nah, sehingga turunan dari Y sama dengan sekan X ini sama dengan tan X kali sekan X. Jadi di sini Y aksennya adalah tan X kali sekan X. Ya, demikian juga untuk rumus yang lainnya ya. Bisa menggunakan rumus dasar Y sama dengan sin X maupun Y sama dengan cos X. Asal kalian ingat identitas trigonometrinya ya. Jadi sekali lagi yang wajib kalian ingat ya. Yang pertama, turunan dari sin X itu adalah cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Ya, jadi ingat Y sin X turunannya Y aksen sama dengan cos X, kemudian Y cos X turunannya adalah min sin X. Ya. Nah, mungkin sebagai tambahan bisa juga ingat Y sama dengan tan X turunannya adalah sekan kuadrat X. Ya. Nah, mari kita gunakan rumus tadi untuk mencari turunan trigonometri yang lainnya ya. Nah, di sini mungkin Ibu tampilkan contoh yang sederhananya dulu ya. Misalkan nomor 1, Y sama dengan 2 sin X. Nah, jadi di sini ada konstanta 2. Ingat tadi sifat turunan kalau ada konstanta, konstantanya tetap. Ya, jadi tetap 2. Kemudian di sini baru kita turunkan sin X-nya. Turunan sin X tadi adalah cos X. Jadi turunan Y sama dengan 2 sin X adalah Y aksen sama dengan 2 cos X. Misalkan nomor 2, Y sama dengan 5 cos X. Ini juga sama, Y aksen 5-nya kita tulis dulu ya, tetap konstantanya, kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Sehingga 5 kali min sin X hasilnya min 5 sin X ya. Jadi ini masih bentuk yang tunggal. Kemudian kalau bentuk yang penjumlahan atau pengurangan, misalkan Y sama dengan sin X dikurang 4 cos X. Nah, ini bentuk pengurangan ya, bentuk pengurangan atau penjumlahan sama, caranya masing-masing suku kita turunkan ya. Jadi di sini kita turunkan dulu sin X-nya, jadi Y aksen turunan dari sin X itu adalah cos X, ini min, ada konstanta 4, kemudian turunan cos adalah min sin X, sehingga kita peroleh cos X min 4 kali min sin X berarti plus 4 sin X ya. Demikian kalau bentuknya perkalian, misalkan sin X kali cos X. Nah, bentuk perkalian ini misalkan U yang belakangnya P ya, jadi turunannya Y aksen itu sama dengan U aksen P ditambah UP aksen ya. Jadi kita cari dulu masing-masing turunannya. Jadi tadi misalkan U-nya adalah sin X, maka turunannya U aksen, turunan dari sin adalah cos X. Kemudian P sama dengan cos X, ini P-nya ya, cos X, maka turunannya adalah P aksen min sin X. Nah, tinggal kita masukkan ke sini, U aksen, U aksennya adalah cos X. P, P-nya juga cos X. Ditambah U, U-nya sin X. P aksen, P aksennya min sin X. Ya, tinggal kita selesaikan cos X kali cos X, berarti cos kuadrat X plus kali min, ini min, sin X kali sin X adalah sin kuadrat X ya. Nah, kemudian kalau misalkan soalnya berupa pilihan ganda, kalau pilihan ganda kan berarti kita menyesuaikan dengan option di soal ya. Misalkan jawaban cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini tidak ada, berarti kalian harus mengubahnya ke bentuk lain ya. Jadi harus ingat dengan rumus-rumus trigonometri. Jadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini sama aja dengan rumus cos 2X. Jadi nilainya sama ya, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini sama dengan cos 2X.
Ya, demikian juga kalau nanti ketemu bentuk pembagian ya, caranya sama ya. Seperti contoh tadi kita mencari turunan dari sekan tadi ya. Nah, sekarang mungkin kita lanjut ke berikutnya, yaitu aturan rantai. Nah, aturan rantai ini digunakan untuk menentukan turunan fungsi berbentuk Y sama dengan F UX. Jadi fungsi di dalam fungsi ya. Jadi untuk turunannya nanti Y aksen itu sama dengan dy per dx ya, turunan Y dengan variabel X ya. Itu sama dengan dy per du, turunan Y dengan variabel U dikali du per dx atau turunan U dengan variabel X ya. Atau bisa juga ditulis F aksen U sama dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi di sini membentuk rantai ya. Lihat di sini ada rantai di sini yang mengkaitkan ya. du, di bawahnya juga ada du ya. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya. Contoh penggunaan aturan rantai ya. Misalkan Y sama dengan cos 5x ya. Y sama dengan cos 5x. Nah, jadi kalau berdasarkan aturan rantai tadi kita akan melakukan permisalan dulu ya. Jadi di sini ada cos 5x, maka 5x-nya di sini bisa kita misalkan dengan U. Misalkan U sama dengan 5x. Maka turunan dari U itu bisa kita tulis du per dx. Turunan dari 5x adalah 5 ya. Sehingga kita peroleh Y tadi adalah cos 5x. Karena 5x-nya sama dengan U, berarti Y-nya sama dengan cos U. Sehingga kita peroleh turunan Y-nya dy per du ya. Turunan dari cos U ini adalah min sin U. Nah, kemudian baru kita gabung, Y aksen itu sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Dy per du di sini adalah min sin U. Kemudian untuk du per dx-nya adalah 5. Sehingga kita peroleh 5 dikali sin U. 5 dikali min sin U ya, maaf ketinggalan minnya ya. Nah, sehingga 5 kali sin U, 5, tadi U-nya adalah 5x, jadi min sin 5x. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 kali min sin 5x berarti min 5 sin 5x ya. Kemudian untuk contoh kedua, misalkan Y sama dengan sin min 6x ya. Nah, sama seperti tadi, untuk sudutnya ini kita misalkan U itu sama dengan min 6x, maka turunannya du per dx, turunan min 6x adalah min 6. Kemudian karena tadi min 6x-nya diganti dengan U, maka Y-nya sekarang menjadi sin U. Dan untuk turunannya dy per du, sin U turunannya adalah cos U. Sehingga untuk aturan rantainya Y aksen dy per du, du per dx itu sama dengan dy per du-nya adalah cos U, du per dx-nya adalah min 6. Sehingga kita peroleh min 6 kali cos U. Tinggal kita ganti U-nya. U-nya tadi adalah min 6x. Jadi min 6 cos min 6x. Ya. Nah, perhatikan di sini ya, untuk penggunaan aturan rantai ini ya. Untuk memudahkan kalian, ya, kalian bisa perhatikan di sini dari contohnya tadi ini kan Y sama dengan cos 5x atau Y sama dengan cos U, karena di sini untuk sudutnya berupa fungsi ya, misalkan fungsi UX ya. Nah, perhatikan juga untuk hasilnya di sini, hasilnya ini adalah 5 dikali min sin 5x ya. Jadi kalau perhatikan 5 ini kita peroleh dari turunan U-nya, karena U-nya 5x maka turunannya 5 ya. Jadi ini sama aja
5-nya tadi kita peroleh dari U aksen. Ya, kemudian untuk min sin 5x, ya, min sin 5x ini adalah turunan dari cos U-nya. Ya, jadi di sini hasilnya sama dengan min sin U. Ya, min sin U ini adalah turunan dari cos U. Ya, nah jadi ini untuk memudahkan kalian, kalau ketemu soal Y sama dengan cos U, maka penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali min sin U. Jadi cari turunan U aksennya, kemudian dikali turunan dari cos U-nya, ya. Turunan cos itu adalah min sin, ya. Jadi U aksen dikali min sin U. Demikian juga kalau ketemu rumus Y sama dengan sin U. Ya, seperti soal nomor 2 ini kan Y sama dengan sin U. Ya, lihat hasil turunannya. Ya, jadi min 6 ini merupakan turunan dari U-nya. Jadi min 6 ini sama dengan U aksen. Kemudian untuk cos min 6x ini adalah turunan dari sin. Ya, jadi di sini U aksen, turunan sin adalah cos. Jadi U aksen kali cos U. Jadi kalau ketemu soal Y sama dengan sin U, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen dikali cos U. Ya, jadi di sini ada dua rumus yang akan memudahkan kalian, ya. Jadi nanti kalau ketemu soal, ya, kalian tidak ribet dengan aturan rantai ini tadi. Ya, tapi untuk rumus di sini juga diperoleh dari aturan rantai tadi, ya. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya kalian bisa lihat contoh soal berikut ini, ya. Jadi kalau misalkan diberikan soal Y sama dengan, misalkan soal nomor 1, ya. Y sama dengan sin 4x plus 3, ya. Jadi turunannya tadi untuk turunan sin U, ini soalnya bentuknya berarti sin U, ya, karena di sini sin berarti sin U. Nah, ingat tadi sin U, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen dikali turunan sin adalah cos. U aksen kali cos U. Ya, jadi di sini 4x plus 3-nya ini sebagai U-nya, kita cari dulu turunannya. Ya, jadi turunan 4x plus 3, ya, jadi U 4x plus 3, berarti turunannya U aksen adalah turunan 4x, ini adalah 4, turunan 3 adalah 0, berarti U aksennya sama dengan 4. Ya, jadi tinggal kita masukkan, berarti Y aksennya adalah U aksennya 4 kali cos U. Cos U-nya 4x plus 3. Ya. Demikian juga kalau cos tadi, ya. Kalau cos Y sama dengan misalkan cos 5x plus 2, ya. Nah, sama ini, ya. Jadi kalau di sini berarti cos U. Maka turunannya untuk cos Y aksen, U aksen dikali turunan cos adalah min sin. Min sin U, ya. Jadi di sini U-nya adalah 5x plus 2, maka U aksennya turunan 5x itu adalah 5, turunan 2 adalah 0, ya. Tinggal kita masukkan, berarti Y aksen, U aksennya 5 dikali min sin U. U-nya adalah 5x plus 2. Ya. Nah, seperti itu, ya. Mungkin kita gunakan lagi untuk soal berikutnya, misalkan Y. Nah, misalkan kita ambil ada konstantanya di depan, misalkan 2 sin min 7x plus 4, misalkan, ya. Nah, berarti ini penyelesaiannya sama seperti tadi, ya. Ini karena ada konstanta ini tetap nanti, ya. Yang kita turunkan hanya sin min 7x plus 4. Nah, untuk menurunkan sin min 7x plus 4, ya, tadi sama kita gunakan rumusnya Y aksen sama dengan U aksen dikali turunan sin adalah cos U.
ya. Nah, karena ada angka 2 di sini berarti di sini ditambah 2 dikali U aksen kali cos U. Nah, U-nya adalah min 7x plus 4. Nah, U-nya min 7x plus 4. Nah, turunannya U aksen, turunan min 7x ini adalah min 7. Ya, kalau 4 kan 0, berarti turunannya hanya min 7. Tinggal kita masukkan berarti 2 kali min 7 cos U. U-nya min 7x plus 4. Sehingga diperoleh hasilnya min 14 cos min 7x plus 4. Ya. Nah, mungkin untuk contoh berikutnya misalkan yang pakai cos lagi ya. Y sama dengan 5 cos X min 2. Misalkan seperti ini ya. Nah, sama tadi turunannya berarti Y aksen. Kalau 5 ini konstanta tetap 5. Nah, yang kita cari turunannya adalah cos X min 2. Ya. Nah, untuk U-nya di sini X min 2. Berarti U aksen turunan cos itu adalah min sin U. Ya. Nah, U-nya di sini X min 2. Berarti U aksen turunan X. Ya, X-nya di sini 1 ya. Berarti turunannya adalah 1. Min 2 turunannya 0. Berarti U aksennya hanya 1 ya. Tinggal kita masukkan berarti 5 kali 1 dikali min sin U-nya X min 2. Jadi hasilnya 5 kali 1, 5 kali min berarti min 5 sin X min 2. Ya. Nah, mungkin lanjut lagi ke contoh berikutnya. Misalkan contoh kelima. Y sama dengan 3 cos. Nah, mungkin nih sudutnya kita bikinnya agak panjang, misalkan x kuadrat min 7x plus 6. Nah, jadi sama saja ya, sama saja. Jadi untuk turunannya Y aksen, ini ada angka 3, konstanta tulis dulu, baru kita cari turunan dari cos x kuadrat min 7x plus 6 ya. Nah, ini sudutnya berupa fungsi, ini misalkan U, berarti U aksen turunan dari cos adalah min sin U ya. U-nya di sini x kuadrat min 7x plus 6. Nah, maka turunannya U aksen x kuadrat turunannya 2x, 7x turunannya 7, 6, 0 ya, sehingga turunan U aksennya adalah 2x min 7. Berarti di sini 3 kali 2x min 7 dikali min sin U. U-nya adalah x kuadrat min 7x plus 6. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 3 kali 2x itu 6x. 3 kali min 7 min 21 ya. Dikali min sin x kuadrat min 7x plus 6 ya. Ini dikali min kali 6x berarti min 6x, min kali min 21 berarti plus 21 ya. Sin x kuadrat min 7x plus 6 ya. Nah, kemudian untuk bentuk pangkat ya, bentuk pangkat misalkan Y sama dengan sin pangkat 3x ya. Nah, untuk Y sama dengan sin pangkat 3x, ini sama aja dengan sin x pangkat 3 ya. Nah, di sini berarti bentuk U pangkat N ya. Jadi untuk U pangkat N turunannya Y aksen sama dengan N U N min 1 ya, N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen ya. Jadi kita cari dulu turunan X-nya ya. Jadi mohon maaf, turunan sin X-nya ya, ini sebagai U-nya ya. Nah, untuk sin X turunannya adalah U aksen, turunan sin adalah cos X ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini U pangkat N, U-nya sin X, N-nya 3, berarti 3 U 3 kurang 1 ya. U aksennya adalah cos X.
3 U, U-nya bisa kita ganti, U-nya adalah sin X. Sin X, 3 kurang 1 adalah 2 ya. Jadi 3 sin pangkat 2X kali cos X. Jadi turunan Y sama dengan sin pangkat 3X itu sama dengan 3 kali sin pangkat 2X kali cos X. Ya, misalkan yang lain ya. Nah, di sini misalkan Y-nya sama dengan tan pangkat 4 3X ya. Tan pangkat 4 3X ini juga sama penulisannya dengan tan 3X pangkat 4 ya. Nah, untuk bentuk seperti ini kalau menggunakan aturan rantai ya, ini kita lakukan secara bertahap ya. Perhatikan di sini mulai dari yang paling kecil ya. Di sini sudutnya ya, sudutnya 3X. Ini kita misalkan dengan U. Ya, jadi misalkan U-nya sama dengan 3X, maka turunannya DU per DX, turunan 3X adalah 3 ya. Lanjut lagi ke tannya ya, tan 3X misalkan P ya. Jadi tan 3X ini kita misalkan P ya, tan 3X. Nah, 3X-nya tadi kan adalah U, berarti P-nya sama dengan tan U. Ya, jadi untuk P-nya ini adalah tan U, maka turunannya dP per du, turunan dari tan U ya. Ingat turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat ya. Jadi sekan kuadrat U. Nah, lanjut lagi untuk Y-nya ya. Y-nya kan untuk tan 3X ini tadi adalah P, berarti Y-nya sama dengan P pangkat 4. Nah, untuk turunannya dy per dp ya. Dy per dp berarti turunan dari 4 P pangkat 4, berarti 4 P pangkat 3 ya. Jadi kita sudah menurunkan secara bertahap mulai dari U, V sampai Y-nya, sehingga kita peroleh untuk Y aksen itu sama dengan dy per dp dikali dp per du dikali du per dx ya. Jadi di sini aturan rantai ya yang kita gunakan. Untuk dy per dp tadi hasilnya adalah 4 pi pangkat 3. Kemudian untuk dp per du hasilnya adalah sekan pangkat 2u, sedangkan untuk du per dx-nya adalah 3 ya. Nah, tinggal kita ganti variabel-variabelnya ya. Jadi di sini 4, P-nya tadi adalah tan 3X. Ya, di sini pangkat 3 ya. Tan pangkat 3 3X karena kita mengganti P-nya saja, kemudian dikali sekan pangkat 2 U. U-nya adalah 3X dikali 3 ya. Kemudian untuk hasil akhirnya berarti tinggal kita kali angkanya nih, 4 kali 3 berarti 12. 12 tan pangkat 3 3X dikali sekan pangkat 2 3X ya. Jadi hasilnya adalah 12 tan pangkat 3 3X dikali sekan pangkat 2 3X. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya bisa juga kita lakukan ya dengan cara menurunkannya sekaligus ya. Tapi tetap konsepnya adalah aturan rantai, tapi tidak kita tuliskan satu persatu ya. Kita langsung menuliskannya sekaligus. Jadi caranya seperti ini. Misalkan Y sama dengan tan pangkat 4 3X atau tan 3X pangkat 4. Ini tadi soalnya ya. Jadi kita menurunkannya langsung sekaligus ya. Dimulai dari
yang terluar nih dari pangkatnya ya. Jadi menurunkannya secara bertahap mulai dari pangkat ya, pangkatnya kita turunkan. Di sini pangkatnya 4 berarti 4 tan pangkat 3x ya. Jadi tan pangkat 3x pangkat 4 nih kita turunkan dulu, jadinya 4 tan pangkat 3x ya. Kemudian lanjut lagi ke trigonometrinya, ke tannya ya. Trigonometrinya di sini tan. Nah, untuk turunan tan itu adalah sekan kuadrat ya, sekan kuadrat dari 3x ya. Lanjut lagi ke berikutnya, yang terakhir adalah sudutnya. Nah, turunan 3x adalah 3. Jadi kita langsung menurunkannya satu persatu tapi dituliskan sekaligus ya. Hasilnya sama ya, sama dengan yang tadi, 4 tan pangkat 3x dikali sekan pangkat 2 3x dikali 3, sehingga hasil akhirnya 4 kali 3 ini adalah 12 tan pangkat 3x kali sekan pangkat 2 3x ya. Mungkin untuk lebih memahaminya, Ibu berikan contoh yang lain ya. Misalkan di sini Y sama dengan sin pangkat 5 2x plus 6. Nah, sama seperti tadi. Jadi untuk menurunkannya secara bertahap, mulai dari pangkat ya, kemudian lanjut ke trigonometrinya, terakhir ke sudutnya ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, jadi yang pertama pangkat, ini pangkat 5 ya. Pangkat 5 berarti turunannya 5 sin pangkat 4 ya. Jadi turunan pangkatnya dulu ya, 5 sin pangkat 4, sudutnya 2x plus 6 ya. Selesai pangkatnya, sekarang trigonometrinya. Turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos ya, cos 2x plus 6. Terakhir adalah sudutnya. Sudutnya 2x plus 6. Turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 6, 0. Berarti cukup 2 saja ya. Jadi ini sudah kita turunkan satu persatu. Tinggal kita selesaikan. Yang angka dikali 5 kali 2, ini hasilnya 10. Berarti 10 sin pangkat 4 2x plus 6 dikali cos 2x plus 6 ya. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.